Ini Mas Bintang ini bisa dikatakan orang aneh ya ini kayak ya. Orang aneh atau orang bagaimana ini? Ini keliling Indonesia tapi jalan kaki. Ini apa tujuannya Mas Bintang ini Mas? Maksudnya ada apa? Ada motif apa ini dalam apa, acara ini? Maksud ceritanya bagaimana ini Mas Bintang? Bisa dijelaskan ini? Ya, oke. Nah, sebelumnya kenalan dulu kayak ya. Oh iya, ayo monggo. Kenalan dulu. Santai saja kita dalam dari mana? podcast ini dimasuk di Sultan Kediri ini. Sultan Kediri. Ya. Oke, sebelumnya kenalkan nama saya Bintang. Ya. Saya dari Expo Nusantara Sarawangun Jambi. Ya. Kebetulan saya sedang ada giat keliling Indonesia sambil menanam pohon di 38 provinsi. Alhamdulillah di tahun yang mulai masuk ke tahun yang keempat sudah dapat 16 provinsi. 16 provinsi. Ya, dan alhamdulillah itu sudah saya tanamin semua. Mungkin ada beberapa yang masih belum dan bakalan diulang lagi. Nggak perlu saya sebutin lah ya nama provinsinya. Oh gitu ya. Dan alhamdulillah mungkin di awal tahun 2024 ini saya akan lanjut ke provinsi-provinsi yang ada di Indonesia Timur, mulai dari Bali sampai Papua sampai Sulawesi dan terakhir mungkin di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan. Insya Allah. Dan untuk tujuan kali ya, orang bilang mau ngapain sih keliling-keliling, mau ngapain capek-capek nanam di tempat orang, apa nggak ada giat lain, apa nggak ada kerjaan lain, ya mungkin karena emang nggak ada kerjaannya. Makanya keliling-keliling. Kira mungkin ini orang gimana sih? Iya, ada sempat dibilang orang kayak orang bodoh, kayak orang apa, orang aneh, orang gila, orang gila mungkin ya. Cuma ada teman-teman, cuman ya saya tuh sudah nemuin kenyamanan dalam hidup. Saya udah ngerasa nyaman, aman, damai, tentram ketika saya berada di jalanan. Ya. Dan kenapa lebih fokusnya itu ke penanaman pohon? Awal dari misi ini, misinya itu 1000 pohon untuk Nusantara. Giatnya menanam pohon di 38 provinsi. Ya. Awalnya itu terlintas di pikiran saya hanya sekejap. Saya mau jalan lah. Jalan keliling. Dan saya pikir lagi, kalau mau jalan doang, mau jalan aja, semua orang bisa. Iya. Mau jalan kemana pun semua bisa. Bisa. Tapi setelah mereka jalan, apalagi ceritanya. Nah, dibantu, didorong dengan keadaan lingkungan saya yang semakin lama semakin memburuk, semakin lama semakin tak enak, semakin lama semakin tak nyaman karena sungai besar, sungai panjang sudah tercemari, hutan sudah dibabat, bahkan bukit dikeruk. Semua dampaknya tuh ya kita semua yang ngerasain di sana. Cuman saya ini kan manusia biasa nih Om ya, nggak bisa berbuat apa-apa di sana. Tambah lagi kalau kita berbicara lingkungan, musuhnya itu kuat banget. Kita nggak punya daya apa-apa kalau mau melawan mereka. Iya. Bahkan ya mereka juga kalau udah bersentuhan sama uang itu udah sulit. Wah itu emang. Makanya saya nggak bisa berbuat apa-apa di tempat saya. Nah untuk itu saya bakalan coba, anggaplah selama kurang lebih 3 tahun perjalanan ini, saya pengen belajar, pengen mendalami, pengen masuk ke sistem. Mudah-mudahan besok ketika misi ini selesai, saya bisa mendobrak mereka. Saya bisa bikin perubahan, saya akan bikin pergerakan, walaupun tidak dengan real melawan mereka. Yang minimal saya bisa membawa perubahan lah di lingkungan sekitar dulu aja.
Dengan adanya perjalanan selama kurang lebih 3 tahun ini, anggaplah saya belajar bagaimana cara masuk ke sistemnya, bagaimana cara membuat ini itu dan segala macam. Ya kurang lebih seperti itu. Iya. Ini selama gini, Mas Bintang, selama 3 tahun dalam perjalanan, ini mungkin ada kesulitan atau rintangan, itu apa ini yang terberat? Dan di samping itu kan, ini kan ada loh, kok ada anak ini dalam 3 tahun ini, motifnya apa kan gitu. Terus kan ini kan juga membutuhkan uang yang banyak. Jadi uang yang didapat ini dari mana? Atau emang keluarganya dari Mas Bintang itu memang keluarga yang berada atau gimana? Terserah untuk anaknya, kamu jalan-jalan aja ke seluruh Indonesia dan saya kasih uang kan gitu juga bisa. Tapi ini kan penasaran ini teman-teman mengenai ini. Jadi tadi teman-teman itu pernah bilang ini, loh Mas Bintang itu apa tuh? Tujuan itu apa? Kan dia kan selama 3 tahun dia kan butuh makan, butuh pulsa, butuh dan lain-lainnya kan. Dan itu bagaimana itu caranya itu untuk mendapatkan uang atau uangnya dari mana kan gitu kan banyak pertanyaan itu bagaimana? Yang pertama untuk kesulitan mungkin kendala ya. Jadi selama di perjalanan saya udah nggak mau nyebutin kendala, saya udah nggak mau nyebutin rintangan, saya nggak mau nyebutin tantangan karena tidak ada yang tidak mungkin. Bagi saya itu kendalanya itu ya jauh dari keluarga. Ketika suatu saat rindu, ya kadang namanya manusia kita juga bisa nangis kadang. Makanya saya lebih larinya kalau lagi rindu, saya pasti ke hutan. Kalau nggak hutan naik gunung. Kalau nggak kemana-mana aja ke sungai kayak camping ya pasti macam. Saya larinya ke situ. Ke situ. Iya. Dan mungkin dengan ke situ mungkin ada suatu kerinduan yang terobati atau bagaimana itu? Iya, salah satu cara untuk mengobati karena alhamdulillah di kampung sama bapak sama ibu kita sering naik bareng, kita sering camping bareng. Jadi sama adik-adikku juga gitu. Orang tua juga suka mendaki. Alhamdulillah. Alhamdulillah walaupun enggak terus-terusan, alhamdulillah ada pernah sering. Nah, itu salah satu cara untuk ngobatin kendala saya. Karena perjalanan karena selama ini apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, saya udah nggak memikirkan itu lagi. Nah, bagi saya kalau nggak ada kendala, nggak ada masalah, kayak ibarat masakan tanpa masako, nggak ada bumbunya, ambil, iya, jalannya ambil, nggak ada masalah saja. Ya jadi gini ya itu, kan selama perjalanan itu membutuhkan uang kan. Iya. Jadi uang dari mana itu Mas Bintang itu? Banyak juga yang nanya, sering teman-teman nanya. Atau mungkin sudah tabungannya sudah banyak, gitu. Jadi nggak membutuhkan uang gitu. Jadi uang tinggal keliling, disebar untuk apa? Untuk makan tiap hari kan gitu. Oke, kalau untuk masalah pendanaan, mungkin teman-teman juga bilang mungkin saya terlahir dari keluarga yang berada. Dan alhamdulillah keluarga saya berada. Bapak, ibu masih ada, nenek, kakek masih ada, adik-adik masih ada, jadi berada semua. Oh iya, ada semua. Alhamdulillah. Nah, untuk sistem perjalanan, sistem keuangan ya, menjamin keuangan. Yang pertama saya itu memakai sistem jangan pernah membeli air. Itu yang pertama. Selama di perjalanan tidak dibolehkan membeli air minum. Terus? Karena air minum itu banyak di mana-mana. Kita minta air minum doang masa nggak dikasih? Maksudnya? Oh jadi minta ya, jangan beli ya itu ya? Atau kalau lagi mau masak singgah di masjid. Makanya saya lebih suka singgah ke masjid karena air sana banyak. Ya melimpah lah. Melimpah, mau masak nasi, mau mandi pun bisa, apalagi untuk minum doang. Oh iya. Itu yang pertama, air tidak boleh beli ya. Yang kedua, saya tidak naik angkutan umum. Angkutan umum. Jadi angkutan umum itu pantangan ya mungkin. Iya. Musuh kalau saya sebutnya dulu tuh ketemu bis, lewat bis tuh gitu. Dia nggak ngeliat itu biar jalan gitu. Iya. Soalnya kenapa kayak gitu? Yang pertama
Ya untuk mengirit pendanaan keuangan. Yang kedua, kalau kita udah naik kendaraan umum itu sekali, ketika udah capek naik nah, ada dulu ini kan, ketika capek jalan naik ada panas juga, hujan juga, itu yang saya hindari. Nah selebihnya itu mungkin istilah sekarang tuh teman-teman bilang backpacker ya. Backpacker itu kan traveler atau traveling dengan cara mengirit budget. Iya, Ya makan seadanya, kadang juga untuk bekal saya beli beras, beli bahan mentah lah, biar lebih irit. Kalau beras kan beli sekilo bisa beberapa kali makan. Oh iya betul. Kalau kita beli nasi bungkus aja lah, ya misal kita beli nasi bungkus 3 kali sehari 10.000 lah harganya, 30.000. Iya betul. Iya kalau 30.000 beras sekilo, sisanya bisa beli cabai bawang. Oh iya, bisa beli lauk pauk lah. Iya itu. Nah seterusnya ketika kan ada juga timbul pertanyaan, selagi ada uang nih, kalau uangnya udah habis kayak mana coba? Iya, itu kalau uang habis bagaimana nih perjalanan? Atau mungkin ditransfer atau bagaimana? Alhamdulillah saya nggak pernah ada paling minta transfernya, Bu, Pak beliin pulsa dong 10.000, 15.000. Tapi kalau minta transfer untuk makan, alhamdulillah nggak mau, karena mereka cuma bilang ini kan keinginan kamu, ini kan cita-cita kamu, ini kan apa ya tujuan kamu mungkin ya. Kami tidak bisa memberi apa-apa. Silahkan monggo, silahkan. Yang cuma pesannya jaga sholat, jaga ini, jaga sikap segala macam. Jangan sampai minta uang ke kami. Kami aja mau makan susah, minta uang sama mereka gitu. Alhamdulillah nggak ada. Kalau habis ya bagaimana caranya harus dapat uang. Ya minimal kalau ada kerjaan, cari kerjaan. Kadang juga mulai dari Bangka Belitung kemarin saya udah pakai baju donasi, kaos. Ya ada mulai coba berjualan di situ, marketing di situ. Kadang alhamdulillah dapat 1-2 yang mesen. Nah situ juga support. Dan terlebih lagi banyak support dari teman-teman yang ya mungkin katanya ini membantu nih. Saya bisa cuma bantu ini. Oh iya bantu. Iya. Tapi saya jujur nggak pernah mengharapkan itu ya, Om ya. Nggak pernah mengharapkan itu. Ya. Tapi alhamdulillah dari support teman-teman semua yang pernah ditemuin. Ya kadang juga bisa menambah di situ. Makanya selagi ada saya bakal lanjut terus. Kalau nggak ada saya stuck di situ untuk mencari itu lagi. Ya itu dari manajemen keuangan ya seperti itu kira-kira. Oh iya. Terus gini, selama perjalanan itu mungkin adakah rintangan yang mungkin membuat Mas Bintang ini atau apa ya trauma atau bagaimana, atau mengalami kesusahan atau mengalami hal-hal mistis lainnya atau bagaimana itu dalam perjalanan? Kan pasti kan jalan kaki kan, gitu. Jadi ketemu di tempat yang bagaimana atau yang lebih apa ya membuat trauma atau apa ya, atau terlalu teringat itu. Itu adakah itu selain maksud sebelum di sini, sebelum sampai ke tanah Kediri ini? Ada sih bukan trauma ya, saya nggak mau nyebut trauma, anggaplah kejadian yang tak mengenakan. Tak mengenakan itu baru-baru ini, karena dia masih baru makanya saya ingat. Kalau yang udah lama-lama nggak saya ingat lagi. Di tempat sini atau dekat-dekat sini atau bagaimana? Ada itu saya sebut apa jalannya namanya Cirebon. Oh Cirebon. Iya. Ya waktu itu saya singgah ke sana sama teman saya yang anak Bengkulu. Jadi kami nginap di sana. Terus beberapa hari kemudian si anak Bengkulu ini melakukan kesalahan di situ. Nah, jadi kami diinterogasi ini segala macam. Bahkan seketika itu juga kami diusir dari situ. Ya padahal ya bukan apa-apa ya. Apa itu? Ditambah lagi di posisi teman-teman sana tuh lagi mabok. Jadi saya mikirnya walaupun gak enak hati, walaupun apa ya apa aja mungkin dia lagi di bawah pengaruh alkohol. Hampir mau ribut, cuman ya mau ngapain sih? Mending kita cari jalan damai. Habis itu kami lari emang dari situ.
itu doang sih, nggak bisa semuanya. Yang maksudnya yang lainnya itu gimana? Kalau yang lain, kalau ketemu mistis atau dipalakin segala macam tuh ada, cuman udah nggak ngaruh lagi sama saya. Oh iya. Kalau mistis takut ya berarti ya. Ya, tapi kalau mistis masih takut sampai sekarang. Alhamdulillahnya belum pernah. Makanya saya paling takut, saya takuti di jalan itu ya sama hantu. Makanya saya nggak mau saya nggak mau jalan malam. Oh gitu. Jadi cuma siang saja. Iya, siang saja. Kalau malam paling lama jam 8 jam 9 lah. Terus itu udah berhenti cari tempat istirahat gitu. Apalagi kalau misalkan tempatnya di depan sepi, ya paling jam sore lah saya udah istirahat. Nggak mau saya lanjut. Oh lanjut, soalnya kan tengah, maksudnya ada melewati hutan atau melewati tempat apa ya, tempat sepi atau bula ya. Betul. Yang pertama saya takutin tuh tempat sepi itu ya hantu, yang kedua binatang buas, yang ketiga baru manusianya. Oh iya betul. Manusia pokoknya tetap yang pertama tuh takut sama hantu udah. Tentunya kalau dipalaki, kalau di apa udah biasa lah. Tapi alhamdulillahnya nggak pernah saya dipalakin ngasih uang, paling ngasih rokok. Oh gitu. Jadi kan kita loh apa ibaratnya traveler yang apa nggak punya apa-apa atau yang modalnya cuma nekat saja. Betul, modal niat doang. Niat dan nekat gitu. Jadi kemarin ini kan gini, tadi pernah Mas Bintang itu cerita bahwa akan membuat sebuah buku itu untuk dalam perjalanannya Mas Bintang itu. Buku apa Mas Bintang? Nah, judulnya apa itu judul? Masalah buku mungkin menulis sebuah buku. Alhamdulillah sama perjalanan saya yang pertama tuh dipesanin sama senior sebelum saya berangkat sebelum berangkat misi 28 Desember 2020 kan saya izin dulu nih, Bang mau pergi nih. Jadi dia pesan kalau mau pergi bawa buku, bawa pena. Saya mikirnya wah buat apa berat-beratin carrier nanti kalau hujan basah. Bawa aja. Nah, udah saya coba bawa. Akhirnya kalau gabut di jalan nggak bisa sama HP aja. Iya, ketik-ketik ini. Iya. Udah lah nulis lah. Nah dari itu baru tahu pesan, oh gunanya tuh ini dia bilang gitu. Alhamdulillah dari awal perjalanan kemarin karena udah dipesan sama senior sampai sekarang udah buku yang keempat apa yang kelima sudah saya tulis, tapi belum dijadiin atau belum dirilis. Karena kalau tulisan saya pribadi itu mau disatuin kalau udah selesai perjalanan 4 buku ataupun nanti sampai 10 buku itu baru mau disatuin jadi satu. Oh jadi satu. Ya baru saya keluarin. Mungkin ada judul bukunya itu? Judulnya mungkin untuk sementara masih kepikiran tetap mengangkat nama misi saya itu 1000 pohon untuk Nusantara. Untuk Nusantara itu ya? Tetap karena kan nama misinya itu. Nah, belum tahu lah kalau besok belum mengkampanyekan menanam pohon itu ya. Tapi lebih banyaknya ke cerita perjalanannya. Iya. Di waktu ya ketemu singgah di sini gitu ya. Bahkan awal-awal tuh ya itu nemu orang ini ya saya catat namanya orang ini saking apanya kan. Oh iya. Terus gini, kalau sampai singgah di Bumi Kadiri ini lantaran siapa ini kok bisa masuk dia Pak? Ketemu dengan Mbah Jokowi. Iya. Kok sampai ke sini terus kemarin kita itu nanam bersama di Pusat Fikus Nasional. Dan Pusat Fikus Nasional itu kan cuma ada di Kediri. Iya. Di Indonesia cuma satu-satunya yang meresmikan itu adalah Pak Dirjen KSDAE, Pak Irwiratno. Iya. Gitu. Pak Irwiratno itu kan rumahnya dekat sini Tulungagung. Apakah ada tujuan mungkin udah terbayangkan bahwa Pusat Fikus Nasional itu sudah terdengar di telinganya Mas Bintang sebelumnya atau sudah dikenal di Indonesia sampai nama Pusat Fikus Nasional itu menjadi tujuannya Mas Bintang ke sini untuk menanam. Kalau saya bisa sampai ke Kediri ini seingat saya itu berawal dari Gunung Kidul. Disambung-sambungin lah sama
om-om sama teman-teman. Jadi dari Gunung Kidul di tempat Om Sidik sama Om Edi Patmo. Habis itu disaranin ke Wonogiri tempat Om Kardi. Oh iya. Nah dari situ disaranin lagi nanti kalau misalkan ke arah Kediri katanya mampir ke situ. Kau harus kunjungin itu apa sih namanya, PFN ya. Pusat Tikus Nasional. Nah kalau untuk Pusat Tikus Nasional sendiri saya dulu sempat kebaca artikel lah. Saya kan sering kalau gabut tuh nggak ada yang chat, nggak ada yang apa, mau jomblo ya. Saya suka baca di Google. Curhat ini ya, coba. Ya mana tahu di sini dapat jomblo kan. Iya, sama tahu ini ya teman-teman, kalau ada yang kenal jadi Mas Bintang bisa cek di kita lah timnya. Ya, saya sempat baca di Google. Nah pas kebetulan di Wonogiri kan Om Kadi kan tahu banyak ya Om Kadi. Nah, jadi diceritain gitu, nanti kenalan sama, mampir ke tempat Om Kowi dan itu kenalan sama Dokter Ari dan semuanya di situ. Alhamdulillah dari Ponorogo kemarin saya langsung ke sini. Dan kenapa Pusat Tikus Nasional menjadi salah satu tujuan saya untuk menanam di situ? Ya minimal saya ada kontribusi untuk menjadikan Pusat Tikus Nasional itu menjadi lebih rimbun lah nantinya. Iya pokoknya saya mau ikut andil lah di situ. Amin. Walaupun sekarang udah diresmiin ya, tapi kan yang tempat kita menanam kemarin itu kan masih baru-baru. Iya betul. Minimal saya bisa mengimbangi lah di situ. Ya, sudah bisa menanam di Pusat Tikus Nasional. Ya nanti kalau udah semakin tinggi, semakin rimbun, ya ada campur tangan saya di situ. Walaupun sekedar berapa batang kemarin. Bisa menjadi cerita saya sudah. Iya. Mampir di sinilah, inilah tanaman saya. Terus ini apa setelah dari Kediri rencana mau kemana lagi jalan kakinya ini? Insya Allah besok ya. Besok mau lanjut ke Batu Malang. Iya kebetulan kemarin ketemu teman terus diajak rencana kalau jadi diajak naik ke Gunung Arjuna. Ya sambil Arjuna Welirang ya. Iya Arjuna Welirang sambil apa namanya? Ya bonus lah, bonus perjalanan. Tapi kalau sekiranya nggak jadi, mungkin saya langsung ke Banyuwangi, Bali. Oh iya, kita kalau di Arjuna Welirang itu kita punya teman Mas Andika. Mas Andika. Nah, itu dia porter hebat itu. Hebat. Iya, ya itu luar biasa pakai batu besar itu. Dan fisiknya tangguh lah. Kalau nanti bisa ketemu kalau dengan Mas Andika. Ya. Terus selain di situ terus jalan lagi sampai nanti tujuannya? Sebenarnya Januari saya tuh pengennya udah menanam di provinsi pertama di Indonesia bagian timur di Bali. Di Bali. Insya Allah nanti entah itu di pertengahan Januari entah itu di akhir Januari saya usahakan bisa nanam di provinsi Bali. Habis ke Bali, saya tadi kan lama di sini nih mau belajar rute, lagi nyusun rute. Jadi yang rute saya dapat dari Indonesia bagian timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, dan 6 provinsi di Papua. Tuh kayak 10 semuanya. Nanti dari Papua nyebrang lagi ke Maluku Utara, Manado, Sulawesi, Kalimantan. Akhirnya rute-rutenya itu. Insya Allah mudah-mudahan 2025 saya udah nyampe rumah. Rumah lagi? Iya. Insya Allah mudah-mudahan. 1 tahun ya? Iya. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi dalam itu nanti berarti dari Kediri sampai ke Maluku, iya. Nanti 1 tahun waktunya. Insya Allah sampai Papua itu tak habiskan 1 tahun. 1 tahun. Iya. Insya Allah mudah-mudahan. Yang penting mah badan sehat, panjang umur. Amin. Kalau sakit susah mau jalan. Iya, ini Mas Bintang. Kan semua memang perjalanan yang Mas Bintang itu sudah ditempuh selama 3 tahun dan akhirnya sampai ke Kediri. Mungkin ada pesan atau bagaimana untuk
dari segi pengetahuan atau pelajaran yang Mas Bintang ambil di setiap wilayah itu apa, atau untuk pesan dan harapan untuk Mas Bintang? Iya. Kalau untuk teman-teman dan rekan-rekan Kediri khususnya nggak banyak, cuma keren dan luar biasa. Tapi kalau untuk seluruhnya buat teman-teman gimana ya, sampai kapan kita harus menunggu, sampai kapan kita harus pura-pura menutup mata, pura-pura menutup telinga akan atas bumi dan alam ini yang udah perlahan bakalan hancur. Iya. Kalau kita hanya menutup mata, menutup telinga, kehancuran alam ini akan dipercepat. Walaupun kita nggak bisa menghentikan kehancuran tersebut, minimal kita bisa memperlambat. Kalau kita hanya menunggu, malah akan mempercepat kehancuran alam dan bumi ini, dan alam seluruhnya. Karena kan dampak dan contoh yang nyata itu udah banyak sekali terjadi. Banjir di mana-mana, polusi udara di mana-mana, anak balita terkena ispa ratusan juta, ribu jiwa bahkan. Terus pemanasan global, bahkan kan udah turun di tahun ini kan fenomena El Nino. Puncak pemanasan global. Betul. Itu kan udah terjadi bukan di Indonesia, di dunia bahkan. Dan kita yang katanya dulu paru-paru dunia, saya rasa itu udah nggak pantas lagi kita menyandang itu. Iya betul. Semua sudah banyak pohon-pohon berkurang dan tumbang di pembalakan liar. Dialihfungsikan dan segala macam. Nah, walaupun kita nggak bisa, makanya aku bilang tadi, walaupun kita nggak bisa mencegah penghancuran alam dan bumi ini, ya minimal kita bisa memperlambat. Betul. Untuk itu saya berkeliling ini mengajak, tujuannya hanya mengajak, mempromosikan bagaimana giat penanaman pohon ini bisa diminati oleh teman-teman di generasi sekarang. Ya. Untuk itu ya pesan saya, ya ayo mari sama-sama teman-teman, apalagi generasi-generasi muda yang sekarang, yuk sama-sama kita sadar dari sekarang, kita lakukan dari sekarang, jangan menunggu-nunggu lagi, kita mulai dari sekarang. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Ya itu aja pesannya. Nggak banyak, karena kita tuh terakhir kita kan tahu ya, nenek moyang kita dulu kan meminjam alam ini ke kita. Terus setelah dipinjam dikembalikan dengan baik-baik ke kita. Nah sekarang kan kita yang memakai nih, gantian kan siklusnya. Nah ya kita harus mengembalikan ke anak cucu kita besok ya dengan kondisi alam yang baik pula. Iya betul. Kalau nggak kayak gitu ya bullshit kalian bilang aku sayang cinta ada anak cucu. Tapi masalah. Tapi tetap merusak ya, minimal walaupun ya kita juga berusaha ya. Tapi kan minimal kita bisa ada timbal baliknya gitu. Kalau disebut merusak, kita ngerokok aja udah merusak, tapi kan nggak bisa dia diikutin semua gitu, minimal kita ada timbal baliknya. Iya. Ya itu aja sih pesannya. Jangan lama-lama sadarnya, ya udah mulai dari sekarang. Amin. Itu ingat. Jadi kalau sadar itu jangan lama-lama, cepatlah sadar teman-teman. Jadi mungkin gini teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi Mas Bintang nanti kalau ketemu Mas Bintang jangan lupa untuk menyapa, jangan lupa untuk memberikan sambutan yang terbaik untuk Mas Bintang ini. Karena dari sini nanti akan ke arah timur Mas Bintang, sampai ke Bali, sampai ke sampai Sumatera ya. Iya, balik lagi ke Sumatera. Ya.
kita ada beberapa teman di seluruh Indonesia, mungkin di masyarakat Fikus Indonesia. Itu ada tersebar di seluruh Indonesia, dan mereka itu penggemar Fikus, ya, termasuk banyak pengiriman dari luar Jawa dari ke sini ke Kediri untuk dikirim ke Kediri ke pusat Fikus nasional, dan nantinya sebagai edukasi tentang tanaman Fikus, karena tanaman Fikus itu di Indonesia kurang lebih kan 200-an jenis spesies. Kalau di dunia mungkin kurang lebih 800-an spesies. Nah, Fikus, kenapa mulai Fikus itu kan daya tahan ya yang luar biasa, bisa hidup di tempat-tempat marginal. Oke, terima kasih. Ada lagi untuk pesan teman-teman, Mas Bintang, untuk mungkin orang tua yang di rumah? Ya, orang tua kayaknya. Selamat malam Bu, Bapak. Anak Bapak di sini, Mas Bintang, di Kediri. Ya, Kediri itu kan tempatnya raja-raja Kediri mungkin ya. Itu bahkan presiden itu takut ke sini dan waktu menjabat mungkin. Ini Mas Bintang sudah berani nih, mungkin ini nanti akan menjadi pemimpin di mana gitu. Semoga aja, amin. Pertama pemimpin rumah tangga dulu. Itu pun kalau sampai. Amin gitu ya. Semoga cepat mendapatkan jodoh yang terbaik untuk Mas Bintang. Oke, Mas Bintang. Ya. Terima kasih sudah datang di dalam podcast Sultan Kediri. Semoga dalam perjalanan Mas Bintang mengelilingi Indonesia dengan jalan kaki, yang lainnya kan naik motor atau naik apa, ini dengan jalan kaki, semoga diberikan kesehatan, kelancaran, dan keamanan di seluruh Indonesia. Amin. Nah, ini ada apa? Ada oleh-oleh nih. Oleh kenang-kenangan ini dari teman relawan di sini. Nah, di sini ini namanya relawan pasukan senyap. Nah, dia nggak mau dipuji atau nggak mau dilihatkan di publik. Dia maunya nanam saja ini. Nanam buat benih, dari benih, dan dikasihkan secara cuma-cuma gratis. Tidak ada. Mungkin ya ini gilanya sama kayak Mas Bintang kayaknya. Ini orang-orang luar biasa ini. Oh ya, ini. Ini yang lebih besar ya, pasukan senyap. Iya, pasukan senyap. Lagi diam-diam baik. Iya. Ini senyap-senyap terus ini, nggak kelihatan ini. Ini termasuk anggota dari Aliansi Relawan Peduli Lingkungan di Kediri. Oke, terima kasih. Ya, Mas Bintang. terima kasih banyak. Sukses selalu. Iya, siap. Mengelilingi Indonesia. Amin. Ya, kita bisa mendoakan, cuma bisa mendoakan semuanya yang terbaik untuk Mas Bintang. Oke, terima kasih. Salam lestari.